أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب الأرض ورب السماء خلق آدم وعلمه الأسماء وأسجد له وملائكته وأسكنه دار الوقاء وجعل الدنيا لذريته دار عمل لا دار جزاء. أحمده سبحانه وتعالى وأستغفره وأتوب إليه وأعوذ بالله من شرور نفسي ومن سيئات أعمالي فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Marhaban bikum jami'an, para bapak dan para ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, diberi rezeki yang Allah permudah dan dilancarkan segala urusan kebaikan, serta diberkati oleh Allah Ta'ala untuk usianya. Kembali kita di majelis lanjutan kajian kitab Ada Apa Setelah Mati yang tidak kita teruskan ketika di bulan Ramadan karena libur Ramadan, maka kita insyaallah akan mulai kembali biiznillah ta'ala membahas di kitab ini kisah yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini di beberapa poin yang disebutkan dalam kitab ini hal-hal setelah kematian dari nikmat dan siksa alam kubur yang tidak atau belum kita rasakan, melainkan kita telah mengetahui eksistensinya karena iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Disebutkan kenikmatan dan juga azab dalam kubur di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita langsung menuju ke poin-poin itu. Di antaranya yang ke-18, seorang mukmin akan menjawab semua pertanyaan di kubur dengan lancar. Ini yang disebut fitnatul qabr. Sedangkan orang kafir akan menjawab dengan terbata-bata dan salah. Dengan terbata-bata dan salah. Sebelum ditanya, seorang mukmin duduk di dalam kuburnya, di alamnya, tanpa rasa gentar, tenang, sabit, teguh. Sedangkan orang kafir akan duduk dalam kondisi sangat ketakutan. Apa sebabnya? Pertama, tentu pertolongan dari Allah, itu yang pasti. Maka orang beriman
didudukkan di alam kuburnya dengan ketenangan karena pertolongan dari Allah. Jadi keteguhan, ketenangan di masa fitnah itu pertolongan dari Allah. Dan orang-orang yang beriman di masa fitnah dunia, mereka tetap teguh, tenang. Bukan karena gak mikirin, bukan. Tapi karena mereka yakin inilah ujian dari Allah. Dan mereka yakin kalau mereka beristi'anah dan minta tolong pada Allah, pasti Allah Ta'ala akan tenangkan dan bantu atau tolong. Dan orang-orang yang terbiasa dengan itu di alam dunia dengan imannya, maka kebiasaan tersebut berlanjut ke alam kuburnya. Beda dengan orang-orang kafir yang mereka mencari dunia lebih rakus daripada bayi yang kehausan menyusu pada ibunya. Yang ketika wafat atau mati, hilanglah sekejap dunia yang mereka selama ini kumpulkan dan banggakan. Yang kata Nabi SAW, bi'sal Fatimah, untuk orang-orang yang haus akan kekuasaan dan dunia. Fatimah di sini maknanya bukan nama Fatimah putri Nabi, bukan. Tapi Al-Fatimah di sini adalah yaitu sapih, bayi yang disapih. Yaitu bayi ketika ketergantungan pada susu, air susu ibunya. Di masa-masa sapih itu sangat menderita. Dan orang yang mengejar dunia, lupa akan akhirat, ketika wafat maka lebih menderita daripada bayi yang disapih. Jadi orang kafir akan duduk dalam kondisi sangat-sangat ketakutan karena sesuatu yang mereka hadapi itu tidak pernah mereka fikirkan tentangnya, karena tidak tahu tentangnya, maka kekagetan yang mereka rasakan ketika itu jauh lebih dari kekagetan apapun di dunia ini. Ke-20 orang jahat akan ditunjukkan kepadanya surga yang telah Allah Ta'ala jauhkan darinya. Jahat di sini mujrim, yang pasti kufur. Namun bisa juga jahat di sini ijram dalam artian di bawah kekufuran, yaitu kezaliman yang besar. Ditampakkan padanya surga dan dijauhkan. Yang ke-21 orang beriman akan ditunjukkan kepadanya neraka yang telah Allah Ta'ala jauhkan darinya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, seorang perempuan Yahudi datang kepadaku meminta makanan di depan pintuku. Jadi perempuan wanita Yahudiyah datang kepada Aisyah radhiyallahu anha suatu hari meminta makanan di depan pintunya. Perempuan Yahudi itu berkata, berilah aku makanan. Semoga Allah melindungimu dari fitnah Dajjal dan fitnah azab kubur. Ya. Dan itu doanya seorang perempuan Yahudi yang mengerti agamanya loh. Ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku akan terus menahannya hingga Rasulullah SAW datang. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang dikatakan oleh perempuan ini? Kata Rasulullah SAW, beliau berkata apa? Apa yang dia katakan? Perempuan itu kata Aisyah, ia berkata begini, semoga Allah Ta'ala melindungimu dari fitnah Dajjal dan fitnah azab kubur. Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka Rasulullah SAW berdiri seraya mengangkat tangannya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah Dajjal dan dari fitnah azab kubur. Dari azab kubur di sini maksudnya. Ya, adapun fitnah kubur itu pertanyaan yang tidak bisa kita beralih darinya.
Kemudian sabda Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang tidak memperingatkan, tidak ada seorang nabi pun yang tidak memperingatkan kaumnya dari fitnah Dajjal. Artinya setiap dari nabi itu memperingatkan kaumnya akan hadirnya Dajjal dan fitnahnya suatu saat nanti di akhir zaman, yang mana itu tidak terjadi pada kaum mereka. Fitnah Dajjal itu terjadi nanti. Kan kaumnya para nabi sebelum Nabi Muhammad sudah wafat, bahkan salaf kita sudah pada wafat semuanya. Artinya mereka semua tidak terkena fitnah Dajjal dan tidak menghadapi zaman ketika Dajjal itu berjalan di muka bumi ini. Kendati pun begitu, para nabi itu bertugas memperingatkan mereka semua dari fitnah si Dajjal ini. Kemudian kata Nabi SAW, dan aku akan memberitahumu apa-apa yang belum pernah disampaikan oleh seorang nabi pun kepada umatnya. Apa itu? Karakternya Dajjal. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ia, yaitu Dajjal, bermata satu. Maksudnya bermata satu di sini, matanya dua, tapi salah satunya buta, yaitu mata kanannya. Jadi hanya mata kirinya aja. Jadi bukan mata satu di sini, yaitu jumlahnya satu doang, dan ada di tengah matanya, enggak gitu, ya. Bermata satu. Tertulis di antara kedua mata Dajjal, berarti ini ada dua matanya gitu loh. Cuman salah satunya tidak berfungsi. Kata kafir disebut. Tertulis di situ kata kafir yang bisa dibaca oleh setiap mukmin. Apakah ini memang ada tulisan dari pulpen atau tinta gitu? Wallahu a'lam. Tapi kalimat ini, yaitu bahwasanya di antara kedua matanya Dajjal itu ada tulisan kafir yang hanya dilihat oleh orang beriman. Ini juga menunjukkan bahwasanya manusia itu kadang-kadang dengan firasatnya bisa membaca kebaikan atau keburukan orang. Ya, firasat, pakai firasat. Firasat itu tergantung dengan bidangnya ya. Misalnya seorang yang saleh, alim, faham tentang ilmu agama, mengerti tentang ikhwan dan akhwat, pergaulan manusia, seorang bapak yang senior ya dalam usianya, dengan pengalaman dan ilmunya mengetahui siapa-siapa laki-laki yang enggak benar, siapa-siapa laki-laki yang baik, dengan firasat dan dengan mempelajari gerak-gerik dan ucapan orang ini gitu bisa. Tidak tertulis di jidatnya ini orang baik, enggak, tetapi bisa dilihat di raut mukanya, di tatapan matanya, di tutur katanya. Oh, ini firasat saya orang ini bagus. Ya. Begitu. Dan kadang-kadang enggak perlu pakai firasat. Kalau indikator muka seseorang itu memang secara psikis dan secara fisik menunjukkan hal itu. Misal wajahnya sangat kelihatan ini orang berwatak keras, kadang bisa. Ya. Ini orang sepertinya lembut dia, bisa ketahuan. Ya, walaupun tidak absolut. Baik. Adapun kata Nabi SAW, adapun mengenai fitnah kubur atau azab kubur, maka saya akan diuji dan saya akan ditanyai, kata Nabi SAW. Ini yang menunjukkan sebagian ulama mengatakan bahwa saya Nabi SAW pun ditanya. Nabi SAW pun ditanya di alam kubur. Walaupun sebagian ulama lainnya mengatakan pertanyaan di kubur untuk Nabi SAW tidak sama dengan pertanyaan untuk orang pada umumnya. Karena pertanyaan orang pada umumnya apa? Man Rabbuk, siapa Tuhanmu? Siapakah orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW? Maka secara kata para ulama, secara logis tidak mungkin Nabi SAW ditanya siapa orang ini, padahal itu dirinya sendiri gitu loh.
Siapa nabimu? Padahal beliau adalah nabi gitu. Makanya para ulama mengatakan pertanyaan di sini bukan pertanyaan yang sama dengan pertanyaan orang-orang pada umumnya dari kaum muslimin atau pada manusia pada umumnya. Kata Nabi SAW, jika orang yang meninggal tersebut adalah orang saleh, maka ia akan didudukkan tanpa rasa gentar dan tidak pula ketakutan. Masya Allah. Akan didudukkan, berarti bukan secara voluntary, secara sukarela duduk sendiri, bukan. Tapi malaikat yang berwarna azraq atau biru yang dua itu di alam kubur akan mendudukkan dia. Didudukkan, dibuat dia duduk seperti mau dihakimi. Tetapi orang kalau misalnya enggak punya salah di majelis hakim, dia akan tetap tenang. Kalau grogi pun itu grogi karena apa? Karena banyak orang grogi. Tapi bukan karena punya kesalahan. Maka di masa seperti itu, orang beriman itu tanpa ada rasa gentar, tidak pula ketakutan. Karena pertama, Allah tolong dia. Allah tenangkan dia. Kedua, dia punya iman. Menenangkan, iman itu menenangkan. Dan yang ketiga, hal ini sudah dia ketahui sebelumnya selagi di dunia sudah ngaji. Inilah yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis. Inilah benar kata Rasulullah. Iman seperti itu membuat kita itu bersiap. Ya. Bersiap. Sudah tenang gitu loh. Ya. Kemudian dikatakan kepada orang soleh tersebut, dalam keadaan apakah kamu saat masih hidup? Maka kata orang itu menjawab, orang soleh itu menjawab, dalam keadaan Islam. Kemudian ditanya lagi, siapakah orang yang berada bersama kalian itu? Yaitu maksudnya Nabi, akan ditunjukkan figur seorang Nabi. Maka orang itu menjawab, ia adalah Muhammad Rasulullah alaihissalam. Ia telah datang kepada kami membawa petunjuk dan kami mempercayainya. Makanya orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu gimana cara menjawab ini? Sementara mereka itu mendustakan sabda-sabda Nabi. Ya. Enggak percaya dengan petunjuk Nabi. Enggak percaya dengan apa yang Nabi bawa dari wahyu Al-Quran atau As-Sunnah. Gimana bisa jawab di alam kubur? Maka dibukakanlah untuk orang soleh itu jendela ke arah neraka. Terbuka jendela ke arah neraka. Jelas ini di alam barzakh ya. Ia melihat neraka yang saling menghancurkan satu dengan lainnya. Neraka aja, antar neraka itu saling melahap dan saling menghancurkan satu sama lain. Maka dikatakan kepada orang itu, lihatlah kepada neraka itu. Allah Ta'ala telah menghindarkanmu darinya, ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala hindarkan kita dari api neraka. Dan malaikat itu tidak berdusta. Malaikat itu hanya menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk memberitakan kepada orang ini, neraka itu telah dijauhkan darimu. Lalu dibukakan untuknya jendela menuju surga. Ia pun memandang kemegahan dan segala yang ada di sana. Lalu dikatakan kepada orang saleh itu, inilah tempatmu di dalam surga. Kamu hidup dengan keyakinan, mati dengan keyakinan, dan akan dibangkitkan dalam keyakinan pula, insyaallah. Berarti akidah, azam dan keyakinan yang teguh ini sangat-sangat berefek pada masa depan kita setelah kematian. Maka jadilah orang-orang yang yakin walaupun diterpa dengan musibah-musibah keduniaan. Memiliki pasangan, jodoh, istri atau suami, apalagi punya anak juga misalnya, yang memiliki keyakinan pada Allah itu sesuatu, itu adalah pasangan yang sangat valuable. Sangat memiliki harga yang tinggi dibandingkan dengan pasangan yang serba was-was ini itu. Serba gamang ini itu. Karena keyakinan, keteguhan, kesabaran, hilm, tidak responsif
dalam melihat keburukan misalnya, tidak responsif, banyak menahan sesuatu, ini adalah bukti keimanan. Ketika dilanda musibah, tidak overacting. Actingnya berlebihan. Tidak overthinking. Pikirannya berlebihan. Tidak overspeaking. Banyak ngomong. Ya. Terutama sekali ummahat ya, afwan ya. Itu sikap seperti over seperti ini berlebih melampaui batas. Ini dipupuk dari sikap insecure, tidak merasa aman dengan pemeliharaan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak merasa aman dengan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Merasa khawatir nanti begini, nanti begitu, padahal semua itu sudah diatur dan dirancang oleh Allah Azza wa Jalla. Tinggal gimana dia sabar, tawakal dan minta sama Allah sambil ikhtiar. Selesai. Kalau misalnya musibah dunia yang kecil ini saja, seseorang bisa overacting, overthinking, overmouthing atau kebanyakan ngomong, banyak cerita, membludak kisah-kisah keluh kesahnya kepada manusia. Bagaimana menghadapi ujian di kubur? Fitnah di kubur ini cuman pertanyaan itu saja, tetapi lebih dahsyat dibandingkan musibah di dunia. Ya. Makanya sampai di antara dosa besar dan merupakan kufur kecil, yaitu melakukan niyahah terhadap mayit. Meratapi mayit dengan mengangkat suara tangisan saking sedihnya akan kepergian almarhum. Yang mana itu mungkin jarang laki-laki seperti itu, dan rata-rata biasanya yang lakukan adalah perempuan, walaupun insya Allah ibu-ibu di sini nggak seperti itu. Mengangkat suaranya, cukup mengangkat suara tangisan untuk menyatakan kesedihan. Nangis boleh karena sayang, tetapi mengangkat suara, apalagi ditambah dengan kalimat-kalimat keputusasaan, ditambah dengan merobek baju, menampar pipi, atau mempertanyakan takdir Allah, maka ini semua merupakan kekufuran disebutkan oleh Nabi SAW. Walaupun kufur asghar, tapi ini dosa yang sangat besar. Dan di antara dalam athar disebutkan orang yang melakukan niyahah seperti ini, dia dibangkitkan di hari akhir ketika bangkit dari kubur dalam keadaan pakaiannya terbuat dari ter yang buat aspal itu yang panas. Jadi dari awal bangkit saja itu sudah kena azab, padahal itu belum lagi berlama-lama di bawah terik matahari 1 mil di atas padang mahsyar. Belum itu. Baru dari awal udah seperti. Jadi ini dosa yang sangat besar. Kenapa? Karena ada sisi apa? Overacting. Ya. Maka ayo kita istighfar minta sama Allah ampunan akan apa yang telah berlalu dari sikap kita overacting atau overthinking, berpikir berlebihan, padahal Allah jamin kenyamanannya kalau dia tawakal sama Allah. Jadi bagaimana menghadapi pertanyaan-pertanyaan dan musibah di alam kubur kalau di dunia aja itu kita nggak bisa menyikapinya dengan proporsional, dengan baik, sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Taib, seperti itu jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya kadang kedewasaan bersyariah itu dimulai dari akidah yang benar. Bukan dimulai dari yang pintar dulu, yang penting pintar dulu, bukan. Tapi dimulai dari akidah yang benar. Sehingga dengan akidah itu dia bersikap dengan benar menghadapi takdir Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah berakidah yang benar, mengikuti tuntunan Nabi SAW untuk fikihnya, fikih syariah. Sehingga dia tahu how to do dan what to do. Bagaimana cara melakukan dan apa yang harus dilakukan dia tahu. Itu baru dewasa bersyariah. Ya, begitu jemaah. Kemudian kata Nabi SAW,
Akan tetapi jika orang tersebut termasuk orang yang jahat, maka ia didudukkan di dalam kuburnya dalam keadaan gemetar dan sangat ketakutan. Karena apa? Karena hal seperti ini, scenery dan penampakan kenyataan realita yang dia hadapi dalam barzakh tidak pernah setitik pun dia bayangkan di alam dunia selama ini. Kalau misalnya jemaah punya teman Nasrani, tanya ke dia, pernah nggak mikir alam kubur itu kayak gimana? Saya yakin nggak pernah mereka mikir itu, karena dalam agama mereka dan tutorial beragama mereka itu nggak pernah mengajarkan afterlife tuh kayak gimana gitu loh. Dengan konsep yang sesuai dengan dalil-dalil, melainkan hanya tinjauan-tinjauan dan juga prakata atau muqaddim atau pendapat dari guru agama mereka atau pastor mereka dan semisalnya. Karena konsep yang mereka bangun untuk beragama tentang akidah itu tidak berdasarkan dengan buku buku kitab suci mereka. Adapun kita ada ayat Al-Quran, ada hadis Nabi SAW, itu semua melengkapi, Masya Allah. Sehingga konsepnya jelas. Yang disebut dalam dalil kita katakan, yang tidak disebut dalam dalil kita tidak berspekulasi. Itu jelas. Makanya orang-orang yang kufur kepada Allah, Allah tancapkan pada hati mereka cinta dunia, sehingga lupa akan akhirat dan lupa akan konsekuensi amal mereka. Lebih diperburuk lagi kalau keyakinan mereka bahwasanya Jesus itu adalah seorang savior yang menyelamatkan dan menebus dosa-dosa humankind, manusia seluruhnya. Akidah seperti ini menjadikan apa? Kita itu memiliki freedom dan juga kebebasan untuk berbuat karena dosa kita telah ditebus oleh Jesus. Kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Isa adalah seorang nabi manusia. Beliau tidak menebus dosa siapa-siapa. Melainkan kata Allah, wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya. Seseorang itu tidak akan menanggung beban dosa orang lain. Enggak ada itu. Itu bantahan yang telak untuk mereka ya dari agama kita Islam dengan Al-Qur'an di surah An-Najm, wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, seseorang tidak akan menanggung beban dosa orang lain. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Manusia itu tidak akan memiliki kecuali apa yang dia usahakan sendiri dari pahala atau dosa. Dan usahanya tersebut akan ditampakkan di hari akhir nanti. Dia tidak akan menanggung dosa siapapun kecuali dosa orang lain yang mereka berdosa dengan sebab dia. Nah, ini baru ditanggung oleh dia. Kalau misalnya akidahnya bahwasanya dosa kita itu sudah ditebus oleh seorang nabi, ya sekarang berarti mau berdosa apapun bebas dong. Makanya nggak kepikiran gitu. Yang dipikirin how to make money gitu. Bagaimana caranya dapat duit. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup sejahtera dengan kenyamanan fasilitas. Itulah yang memang Allah dan Rasulnya sebut untuk orang-orang kafir. Mereka zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka itu makan semau mereka. Biarkan mereka itu menikmati kehidupan ini semau mereka. Biarkan mereka itu terlalaikan dengan harapan-harapan hampa dunia mereka. Mereka akan tahu nanti pada ketika apa? Mati. Kata Allah Azza wa Jalla, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. At-takatsur yaitu sikap berbanyak-banyakan keduniaan yang melalaikan. Itu takatsur. Telah melalaikan kalian sikap berbanyak-banyakan dunia ini, bikin kalian lalai akan apa? Akan akhirat, akan zikir, akan amal saleh. Sampai kapan kalian akan terus lalai begini?
hatta zurtumul maqabir. Maknanya salah satu pendapat dari para ulama adalah sampai kalian itu masuk ke kuburan, yaitu mati. Baru kalian ketika itu tidak lalai lagi. Baru kalian ketika itu ingat akhirat. Tetapi apalah artinya taubat ketika itu? Sudah lewat waktu untuk taubat. Makanya mereka kaget. Semoga Allah Ta'ala tidak jadikan kita seperti mereka yang kaget di alam kubur. Ya. Kalau kaget cuman kaget asing terus lihat malaikat, kaget biasa gitu. Tapi ini bukan hanya kaget sih. Gemetar dan sangat ketakutan. Dan saat itu tidak ada yang bisa menolong. Nah, kecuali Allah Azza wa Jalla, dan Allah tidak akan menolong orang-orang kafir. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Mulai sejak nafas terakhirnya orang yang kufur kepada Allah, sejak detik itu selamanya sampai selamanya di neraka tidak ada pertolongan. Bayangkan, auzubillah min dzalik. Kalaupun mereka itu minta tolong sama Allah, Allah tidak kabulkan karena sudah Allah cap mereka kafir pada Allah Azza wa Jalla. Makanya jemaah sekalian, ketika di bumi ini, di dunia ini, kita itu dalam menghadapi situasi dan musibah yang memojokkan dan tidak ada satupun manusia berkenan menolong, sebenarnya itu adalah anugerah dan kesempatan untuk melatih diri tawakal sama Allah agar di alam barzakh kita itu kita ditenangkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab tawakalnya kita itu. Ya. Maka mereka ketakutan di alam kubur. Dikatakan kepada mereka, dalam keadaan apakah kalian saat masih hidup? Maka orang kafir ini menjawab, atau mungkin orang munafik, ya bisa aja. Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, aku pun ikut mengatakannya. Cuma ikut-ikutan. Oke. Dalam riwayat lain dia akan dihajar itu oleh malaikat. Ya. Teriak dia. Lalu dibukakan untuknya jendela menuju ke surga. Sebenarnya dari pertanyaan pertama aja, apa agama kamu, nggak bisa jawab, itu sudah hancur itu dia. Udah, itu aja udah nggak bisa jawab, ya berikutnya lebih-lebih. Lalu dibukakan untuknya jendela menuju ke surga. Ia pun memandang kemegahan dan segala yang ada di sana. Lalu dikatakan kepadanya, inilah surga yang telah dijauhkan oleh Allah darimu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dibukakan untuknya jendela neraka. Ia pun melihatnya saling menghancurkan satu sama lain. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu di dalam neraka. Kamu hidup dengan keraguan, mati dengan keraguan, dan akan dibangkitkan dalam keraguan pula lalu disiksa. Ragu-ragu tuh nggak enak. Penasaran itu nggak enak. Dan ketika mati dalam keraguan, ya hidup pun nggak hidup pun bingung, mati bingung, di akhirat lebih bingung. Taib, kemudian nomor 20, langsung ke nomor 26 di kitab ini. Amal saleh datang berupa orang yang berparas tampan. Ini di alam kubur ya, alam kubur, di alam barzakh, belum ke akhirat. Amal saleh datang berupa orang yang berparas tampan, indah pakaiannya, harum aromanya, memberi kabar yang menggembirakan. Sedangkan amal buruk akan datang berupa orang yang jelek pakaiannya, busuk baunya, dan memberitakan kabar yang menyedihkan. Ini persis seperti yang disebutkan dalam hadis Al-Barra bin Azib yang sangat-sangat panjang. Ya. Misalnya Anda sebutkan secara ini aja, secara ringkas ke poin yang tadi kita bacakan. Jadi ketika ditanya, man rabbuk, ya Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad SAW nabiku,
terdengarlah seruan dari langit, hambaku benar, maka bentangkanlah hamparan dari surga untuknya, berilah ia pakaian dari surga, dan bukakanlah untuknya pintu dari surga. Nah itu. Tapi belum masuk surga karena masih di alam barzakh. Walaupun kata sebagian ulama, rohnya orang beriman, rohnya saja itu di surga, di alam kubur di surga. Ya. Tapi itu secara ruh saja. Jadi dia merasakan ruhnya saja. Adapun secara fisiknya di alam barzakh tetap di alam barzakh secara fisik. Adapun fisik yang ada di alam dunia ini, yang di tanah, maka itu adalah fisik di alam dunia. Begitu ya, fisik di alam dunia. Baik. Maka ketika dibukakan pintu surgawi, orang itu menikmati semerbak wangi dan keharuman surga. Kemudian kuburnya diperlebar seluas mata memandang. Sehingga dia itu nanti pada waktunya nanti akan bilang, ya Allah segerakanlah hari kiamat gitu. Pengen cepat-cepat ketemu keluarga yang saleh masuk surga. Nah setelah dibentangkan begitu, datanglah kepadanya jelmaan lelaki berparas menawan. Itu mungkin kalau laki-laki ya. Kalau misalnya mayitnya ini perempuan, mungkin wallahu alam manusia perempuan jelmaannya mungkin begitu, wallahu alam. Kita nggak tahu. Tapi dalam hadis disebut laki-laki berparas menawan, berpakaian indah, beraroma harum. Nah, jadi sebenarnya 3 karakter ini tuh surgawi banget coba. Paras indah, menawan ya, bagus. Wajahnya itu enak dipandang. Pakaiannya bagus. Aromanya harum. Sebenarnya kita semua bisa seperti itu. Enggak ada di antara kita yang parasnya bluk atau seperti pocong atau enggak ada, semuanya normal. Ibu-ibu cantik, bapak-bapak ganteng. Kalau enggak ada yang bilang ganteng, minimal diri sendirilah gitu ya. Ganteng, cantik, insya Allah. Sebenarnya semua itu kalau misalnya senyum itu indah gitu loh. Kemudian pakaiannya bagus, aromanya harum. Seandainya itu kita lakukan ketika sholat atau di masjid, surgawi banget jemaah. Ya, kita misal di alam barzakh ini melihat ada tiba-tiba di alam kita itu seorang teman, pendamping, berparas menawan, berpakaian indah, aroma harum. Dia ngomong, bilang kepada kita, kepada mayit muslim ini, bergembiralah dengan apa-apa yang menggembirakanmu. Bergembiralah dengan keridhaan Allah Azza wa Jalla, dengan surga yang terdapat di dalamnya terdapat kenikmatan yang abadi. Inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Orang itu seraya menjawab, semoga Allah Ta'ala memberimu kabar gembira. Siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Jadi ini bukan syirik ya. Wajah yang membawa kebaikan itu maksudnya wajah-wajah yang menyenangkan, wajah-wajah gembira gitu loh. Boleh kita ngomong gitu. Ya. Ketika misal lagi ngobrol sama yang orang lain, sama teman, ada teman lain datang dengan sumringah. Kita bilang, "Nah, apa ente senyum? Wajahnya nih kayaknya wajah-wajah yang membawa kabar baik nih." Nah, itu boleh seperti itu. Apa kata orang ini? Kata laki-laki yang menjelma ini, "Aku adalah amal solehmu. Demi Allah, aku sungguh-sungguh tidak mengenalmu kecuali sebagai pribadi yang segera melaksanakan perintah Allah dan jauh dari maksiat kepadanya, maka Allah Ta'ala memberimu pahala yang baik." Kemudian dibukakan untuknya satu pintu ke arah surga dan pintu yang lain menuju neraka. Lalu dikatakan kepadanya, neraka ini adalah tempatmu jika engkau bermaksiat kepada Allah. Allah Ta'ala telah mengganti neraka untukmu dengan ini, yaitu surga. Ketika orang tersebut melihat ke surga, ia berkata, "Ya Allah, segerakanlah hari kiamat ya Allah, agar aku segera kembali kepada keluarga dan harta bendaku." Bukan berarti maksudnya kembali ke dunia, bukan. Nggak maulah kembali ke dunia lah. Orang jauh lebih enak surga kok.
Tapi kenapa disebut keluarga dan harta benda? Karena manusia sampai kapanpun nggak bisa itu jauh dari dua itu. Harus punya teman keluarga, ya, dan harus punya kepemilikan. Makanya di surga itu nanti masing-masing akan dikasih keluarga. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Masuklah ke Jannah Aden. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masuklah ke Jannah Aden. Mereka masuk bersama dengan nenek moyang mereka, bapak, ibu, kakek, nenek yang soleh. Wazwajihim, pasangan-pasangan mereka, suami yang soleh, istri yang soleh, atau para istri yang solehah. Wadzurriyatihim, keturunan termasuk anak laki, anak perempuan, cucu, cicit, masuk. Tapi yang soleh, solehah. Wa man salaha min abaihim, yang soleh. Adapun yang nggak soleh, nggak ngumpul di surga. Makanya mensolehkan keluarga itu penting, coba. Jangan sampai kita itu cuman yang penting nyari duit. Udah kayak binatang ternak kalau kayak gitu mah yang penting makan. Enggak. Gimana caranya supaya kita memboyong diri kita dan keluarga kita sama-sama ke surga? Begitu. Ya. Berkumpul. Maka ketika orang soleh itu dikubur di dalam barzakh, melihat bagaimana surga, itu langsung keinget keluarganya, padahal keluarganya mungkin aja masih hidup di dunia. Ya, masih hidup di dunia. Dan kemudian yang kedua, pengen ketemu dengan harta bendanya. Ini menunjukkan manusia itu memang pengen punya mal, yaitu mal itu adalah harta. Manusia itu diberi fitrah menyukai harta. Sampai mati pun masih. Sampai di akhirat pun pengen punya kepemilikan. Apa yang dia miliki itu pengen. Dan Allah kasih. Gitu loh. Itu memang sudah dihiasi oleh Allah untuk manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawmati wal an'ami wal harth. Lihat. Manusia itu dihiaskan untuknya apa? Hubbus syahawat, menyukai keinginan-keinginan dari apa? Perempuan. Berarti pasangan. Keluarga bukan? Keluarga. Wal banin. Anak-anak. Keluarga bukan? Keluarga. Keluarga. Ya Allah, saya pengen kembali ke keluarga saya. Gitu. Kemudian wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawmati wal an'ami wal harth, yaitu harta-harta yang berlimpah dari emas, perak, kendaraan yaitu unta, dan pertanian. Itu semua kepemilikan, harta. Di dunia seperti itu manusia itu butuh keluarga, yaitu anak istri, dan butuh juga dengan kepemilikan harta. Di alam barzakh pun dia berkata, ya Allah, segerakan hari kiamat agar aku segera kembali kepada keluargaku, anak istri, dan juga kepemilikanku dari harta benda. Masih kepikiran pengen menikmati itu karena kenikmatan, kebahagiaan yang ada di benak manusia itu ya berkisar dengan kedekatan sosial keluarga dan juga kepemilikan harta. Coba sekarang Pak, apa sih kenikmatan yang kita cari lagi dari itu? Cuma dua itu sebenarnya. Di dunia ini dari segi material, dari segi kedekatan dengan keluarga itu nikmat yang paling kita inginkan. Makanya orang pada pengen nikah, kenapa? Karena pengen punya saluran kedekatan sosial. Dan juga kepemilikan harta. Apalagi coba selain itu Pak? Nah. Dan Allah akan tunaikan itu dengan sempurna di alam akhirat insyaallah bagi orang beriman dan bersoleh. Begitu. Apakah akan dipertemukan nanti? Dipertemukan untuk orang-orang yang soleh. Adapun kalau orang-orang yang fajir, kafir, maka sebaliknya. Ketika dibentangkan padanya neraka dan yang datang itu pria gambaran jelmaan pria yang sangat buruk. Sangat-sangat buruk. Ya. Bikin takut gitu. Udah gitu sebelumnya dihajar juga sama malaikat gitu.
Sampai ketika malaikat bertanya kepadanya, itu malaikat menghajarnya ya, dengan palu godam. Seandainya palu godam itu dipukulkan ke gunung, pasti gunung itu hancur menjadi debu. Masya Allah. Maka ketika ditanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu, nggak bisa jawab. Dipukullah orang ini sehingga menjadi debu. Dikembalikan lagi sedia kala, ditanya lagi, nggak bisa jawab, dipukul sampai teriak-teriak, dan itu baru pertanyaan, dan seterusnya akan begitu terus. Ya. Sampai kemudian melihat bagaimana akhirat, maka dia berteriak, ya Tuhan, wahai Tuhan, jangan engkau datangkan hari kiamat. Beda banget sama orang beriman. Orang beriman malah berjalan cepat-cepat supaya bisa ketemu keluarga yang saleh dan dapat dan diberikan harta atau kepemilikan di akhirat, di surga. Tapi orang yang kafir persis seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu seseorang, maksudnya di sini orang yang kafir, yang jahat, yang punya banyak hutang, itu akan jauh berlari dari saudaranya sendiri. Yang banyak tidak menunaikan hak-hak yang wajib, itu bakal berawuran itu. Lari, menjauhi saudara sendiri. Wa ummi wa abi, menjauhi ibu dan bapaknya sendiri. Wa sahibati wa bani, menjauhi istri dan juga anaknya, akan berusaha dia jauh. Takut kalau kelihatan mereka. Kenapa? Ternyata selama ini imma karena kafir, imma karena menzalimi pihak-pihak itu. Kenapa bisa menjauh terhadap saudaranya sendiri di hari akhir nanti, berlarian, gak mau mendekati saudaranya itu? Khawatir ketemu, kenapa? Ya karena mungkin ada kezaliman. Mungkin ketika bagi warisan bapaknya atau ibunya telah wafat, bagi warisnya, dia karena anak sulung paling gede bagian warisnya. Sementara adiknya, saudara-saudaranya dikasih bagian yang tidak adil, kecil, bahkan enggak dikasih. Atau bahkan tanah warisan dijual buat makan dia atau buat nikahan anaknya. Padahal itu sebagiannya ada hak dari adik-adiknya misalnya. Ini kalau di hari akhir beban banget ini. Ketemu dengan saudaranya, ya firrul mar'u min akhi. Dia akan berlari dari saudara sendiri, nggak mau ketemu. Karena apa? Dia tahu dia bakal dituntut. Semua orang akan saling menuntut di hari akhir. Ya. Termasuk sebagian bapak-bapak yang tidak bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya, tidak mau menafkahi padahal mampu. Ya, saya katakan padahal mampu ya. Kalau sudah tidak mampu ini dimaafkan. Misal karena sakit keras atau usia misalnya. Banyak ketidakmampuan. Tapi ini mampu. Punya anak, punya istri. Malas nafkahin. Di zaman sekarang ini mulai banyak loh. Makanya sebagian pakar itu yang mengatakan maskulinitas untuk anak-anak zaman sekarang mulai tergusur. Maskulinitas itu maksudnya apa ya Pak? Bukan muscle otot Pak, maskulinitas. Kejantanan itu mulai luntur ketika seseorang pria atau suami itu malas nyari nafkah dan malas memperjuangkan nafkah untuk anak istrinya, maka maskulinitasnya mulai luntur. Ya, mohon maaf ya. Padahal mampu, ya. Saya katakan padahal mampu, bukan yang sudah tidak mampu atau ya. Bencong aja nyari duit. Benar enggak? Bencong aja nyari duit walaupun dengan cara menjual dirinya, naudzubillah min dzalik. Tapi Ibrahim bukan di situ, maksudnya masa laki-laki tulen kalah sama bencong dan banci gitu loh. Bencong aja masih kecerekan di jalanan. Dalam artian ini orang masih ada kesadaran buat nyari duit. Maksudnya nyari di sini untuk mungkin nafkah, mungkin kebutuhan hidupnya. Walaupun ini permisalan yang sebenarnya tidak relevan ya. Namun saya cuma pengen apa? Para pria itu sekarang yang muda-muda ya, banyak yang malas untuk cari nafkah, malah justru istrinya yang disuruh jualan, istri yang disuruh cari nafkah. Ini maskulinitas ini kurang ini loh. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, contohkan pada anak-anak kita berjuang mencari nafkah, Pak. Gitu loh. Karena sebenarnya apa yang mungkin bapak-bapak tentu jauh lebih tahu daripada saya.
Yang kita tampakkan dari perjuangan itu sebenarnya kan dikopi oleh mereka, anak-anak kita. Gitu loh. Karena kok sekarang itu kok banyak yang seperti itu, Pak. Kasus-kasus rumah tangga banyak seperti itu. Enggak nafkahin. Diperparah juga banyak juga yang begini, Pak. Cerai, ya. Punya anak darinya, anak kandungnya. Udah cerai, dia bawa sama ibunya kan, atau diasuh sama ibunya, tapi si suami enggak mau nafkahin. Bukan karena enggak tahu hukumnya, tapi memang merasa, udah cerai, saya enggak perlu apa-apalah. Enggak mau ngapa-ngapain, enggak mau ribet ngurusin anak, udah itu masa lalu. Masa lalu iya. Di masa depan di akhirat akan dihisab. Dan itu akan menjadi hutang yang berlipat-lipat kepada anak. Ya. Banyak juga yang belum tahu hukumnya kalau misalnya cerai dan sudah lahiran, bayi itu masih disusui, ada kewajiban untuk membayar ke ibu yang menyusui. Itu banyak yang nggak tahu. Dikiranya kalau udah cerai, udah dia nyusuin aja biarin. Kan susu doang kan, nggak makan sereal, nggak makan serelak apa bubulak nama daerah. Serelak apa itu namanya. Maksudnya nggak butuh biaya apa? Emang dikira air susu ibu datang dari langit apa? Kan ibunya harus makan juga. Dan itu menyusui juga suatu pekerjaan yang kadang-kadang membuat begadang. Maka harus diberi upah dari itu, baik ibu kandungnya atau ibu susunya. Itu banyak yang nggak paham hukum ini, Pak. Ya. Wong yang jelas-jelas wajib nafkah yang sudah difahami hukumnya saja, banyak yang males, lah apalagi yang nggak paham hukumnya. Ini semua kalau nggak ditunaikan, ini nanti akan wasahibatihi wabani, akan berauran, kabur ketika melihat istrinya, kabur ketika melihat anaknya. Kenapa? Karena istri dan anak itu akan menuntut. Begitu, Pak. Menuntut apa? Ini ya Allah, ketika di dunia mereka tidak menafkahi kami padahal dia mampu dan wajib. Kalau sudah tidak mampu, harap dimaklumi gitu loh. Tapi kalau misalnya itu beruzur, tapi kalau misalnya mampu, nah ini yang menjadi hisab yang berat. Maka jemaah sekalian, mari kita jangan memberatkan diri kita dengan berbuat zalim kepada pihak-pihak terdekat. Ya, sampai istri sendiri dijauhin di akhirat. Bukan karena jelek istrinya, tetapi karena dia tahu ketika itu dia akan dituntut oleh istrinya, dituntut oleh anaknya, wa ummihi wa abi, dituntut oleh ibunya, dituntut oleh bapaknya. Kenapa begitu? Boleh jadi karena durhakanya dulu, boleh, bisa. Boleh jadi karena ibu dan bapaknya sudah usia renta, tidak bisa bekerja, tidak punya penghasilan, dan dia punya, enggak dinafkahin ibu bapaknya. Itu dituntut nanti di akhirat. Iya. Begitu ya, jemaah sekalian, rahimakumullah. Maka orang-orang kalau kebanyakan hutang budi yang wajib untuk ditunaikan dan dia tidak melakukannya, maka berat di hari akhir. Sehingga ketika melihat neraka itu, ya Allah, jangan kau percepat hari kiamat. Kalau bisa jangan datangkan hari kiamat, kata orang jahat itu. Karena dia tahu bahwasanya orang-orang yang berbuat jahat di dunia ini, masir, ma'wa, ma'ab, dan tempat kembalinya adalah jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Ibu-ibu kalau ada pertanyaan di kertas ya, Bu ya. Pertanyaan bebas lah, Bu. Ya, boleh tentang ini, boleh tentang itu, ya. Kemudian dikatakan oleh penulis rahimahullah, para malaikat mencium aroma orang mukmin. Jadi orang beriman ketika wafat itu ada aroma surgawi dari jenazahnya. Tapi itu di alam gaib. Adapun di alam dunia tidak tercium. Kalau misalnya ada mayit di alam dunia ini, misalnya dia wafat, kok dia harum ya? Apakah itu berarti memang di sananya harum? Maka kita katakan Allahu a'lam. Allahu a'lam. Nggak bisa kita pastikan, ya. Nggak boleh kita pastikan. Oh ini, tapi boleh kita doakan dan harapkan semoga ini mudah-mudahan tanda-tanda kebaikan gitu. Tapi nggak boleh kita katakan, oh ini orang
soleh, dia pasti sedang mendapatkan nikmatan di alamnya. Enggak boleh memastikan. Katanya itu gaib. Kemudian orang-orang mukmin sangat senang saat menyambut kedatangan ruh mukmin yang baru tiba, melebihi gembiranya seseorang yang menemukan kembali kerabatnya yang telah hilang. Wallahu alam, boleh jadi ini menunjukkan bahwasanya wallahu alam di alam barzakh pun orang-orang beriman saling bertemu. Sesama orang beriman saling bertemu dan saling menyambut. Kemudian ruh orang mukmin beristirahat dari kepenatan dunia di antara ruh-ruh orang mukmin lainnya. Ya, berarti kemungkinan wallahu alam saling menyambut satu sama lain. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya jika seorang mukmin telah tiba saatnya untuk menghadap Tuhannya, maka malaikat datang kepadanya dengan membawa kain sutra putih. Tentu wallahu alam sutra putih, sutranya surga, istabroknya surga, harirnya surga, ya beda dengan sutranya dunia. Kalau sutra dunia laki-laki itu nggak boleh pakai, dan sutranya dunia ini dari ulat sutra yang biasa dibuat di daun marbe. Ya. Adapun sutra surga, Allahu a'lam. Ya, bahannya dari apa, binatang apa, kita nggak bisa mengatakan karena nggak ada dalilnya. Tapi sutra surga ada di ayat-ayat Al-Quran dan di hadis disebutkan. Kemudian para malaikat rahmat berkata, keluarlah menuju rahmat Allah. Maka roh itu pun keluar bagaikan aroma misik yang paling harum. Misik surga juga beda dengan misik dunia. Misik dunia ada dua. Imma berasal dari bagian tubuh kijang, makanya disebut kasturi atau misik. Kalau itu yang versi asli. Atau misik sintetis. Itu biasa di refill banyak itu. Tapi misik surga itu wallahu alam dari apa? Tetapi aromanya itu aroma terbaik. Maka mereka para malaikat saling menerimanya dengan bergiliran dan mencium aroma orang beriman ini, jenazah ini, hingga sampai di pintu langit, berarti tinggi sekali. Mereka bertanya, aroma apakah yang begitu harum yang datang dari bumi ini? Dan tidaklah mereka yaitu pembawa ruh tiba di satu langit kecuali pasti mereka mengucapkan hal serupa. Hingga mereka sampai di tempat ruh orang-orang beriman. Ya. Mereka orang-orang mukmin itu sangat gembira atas kedatangan jiwa yang mukmin ini, hingga melebihi kegembiraan orang yang baru menemukan kerabat yang telah hilang. Jadi sangat senang, lebih kerasa persaudaraannya dibandingkan ketika masih di bumi, di dunia. Kemudian mereka berkata, para malaikat berkata, apakah yang telah dilakukan oleh si fulan kok dia bisa seharum dan senikmat ini? Maka ada yang menjawab, biarkan dia istirahat karena ia telah penat dengan kehidupan dunia ini. Dunia ini tenang dengan iman tapi penat, ya, penat apalagi di zaman-zaman seperti ini. Maka orang itu yang baru datang menjawab, bukankah ia telah meninggal, bukankah ia telah mendatangi kalian? Mereka berkata, ia telah dibawa ke tempat kembalinya, yaitu neraka Hawiyah. Taib. Di sini itu pembahasan lain. Dan jika orang kafir telah tiba saatnya untuk menghadap Rabbnya, maka para malaikat azab datang kepadanya membawa kain kasar. Kain kasar. Kainnya kasar. Kain tapi kasar. Ya. Dan di sinilah syaitan itu kadang menjelma dengan penampilan yang kayak gini. Pakai kain kasar. Dan para malaikat berkata kepada mayat ini, jenazah yang kafir ini, keluarlah menuju kemurkaan pada Allah. Maka ruh orang itu pun keluar bagaikan bau bangkai paling busuk. Kemudian dibawa ke pintu bumi. Nah, sebagian setan, setan kalian jin, itu pengen menakut-nakuti manusia atau membuat suatu khurafat atau membuat trik-trik supaya orang-orang itu berbuat syirik dengan cara menampakkan sesuatu yang
ada kaitannya dengan kematian seperti ini. Ya. Sebenarnya kuburan, pemakaman, kalau kita mau ngecek akidah kita, kan pemakaman kan sepi, anyep gimana gitu. Ya. Sekarang kita tanya setelah udah ngaji, kita ngerasa sepi pemakaman, ngerasa serem ini pemakaman karena apa? Orang kalau punya ilmu, punya iman, bertakwa, ini kerasa ngeri karena apa? Karena inilah masa depan kita di makam kayak gini. Kita ingat akhirat, itu kalau pakai ilmu. Tapi kalau orang yang mudah terkena bisikan syaitan, mereka itu bukan takut di kematian yang dibalik itu ada hisab, ada jaza, dan bukan itu. Tapi lebih ke apa? AWW-nya, wewe gombelnya. Wewe kan cewek ya. Setannya yang lebih mereka takutkan. Sekarang kalau kita lewat kuburan sendirian malam-malam, kalau kita lebih khawatir ada yang ongkang-ongkang di atas pohon, ada yang lompat-lompat, ada yang muncul dari bawah tanah, ada tangan muncul dari bawah tanah. Kalau itu yang kita takutkan, berarti iman kita masih nggak seberapa, masih bodoh berarti. Arti lain masih bodoh. Tapi kalau misalnya kita yang teringat di lewat kuburan, teringat dengan alam barzakh dan ujian-ujian di barzakh serta hisab di hari kiamat, sebenarnya setan juga tahu kok. Wah, ini orang susah diganggu. Dia lagi fokus mikirin kiamat, ya udah. Ini baru ilmunya ada yang seperti ini. Coba ya, sekali-kali lewat. Enggak harus sendirian deh. Lihatlah itu pemakaman di malam hari misalnya, atau jalan sendirian di pemakaman. Bukan karena pengen ritual tertentu ya, ima ziarah kubur, atau ima sekedar lewat supaya mengingat kematian saja. Itu kan sunnahnya begitu jemaah. Kita sunnah ziarah kubur supaya mengingat kematian dan mendoakan mayit kebaikan dan ampunan rahmat. Ya. Adapun orang-orang yang tipis imannya, percaya khurafat, dan itu banyak sekali, bahkan kebanyakan orang begitu, takut sama kuburan dalam artian apa? Takut sama mistisnya. Dan ini kesalahan yang besar. Ya, kesalahan yang besar. Takut sama areal kuburan karena takut mistisnya, kesalahan besar. Orang Jawa itu paling takut sama keranda, Pak. Makanya kebanyakan keranda itu ditaruh di pemakaman, bukan di masjid. Kenapa takut keranda? Emang ada apa dengan keranda? Khurafat. Harusnya kalau kita belajar tentang tazkiyatun nufus dan hal-hal tentang hari kiamat, kita udah gak usah lagi mikirin tentang setan keranda, nenek gayung lah apa, itu gak usah dipikirin. Pocong lah dan seterusnya. Pocong aja gak mikirin kita, apa ini? Pikirkan bahwasanya di balik kematian ini ada hal-hal yang luar biasa yang itu merupakan refleksi amalan kita sekarang. Jadi orang beriman yang memiliki ilmu, punya iman yang tebal, itu nggak ada waktu buat mikirin di pohon beringin ini ada jin apa, penunggunya siapa, nggak apa. Ya, begitu sekalian. Ya. Nah, setan-setan itu mereka pakai kain kasar misalnya. Jarang pocong atau kunti yang menampakkan diri itu jarang pakaiannya bersih dari laundry, itu jarang. Rata-rata kotor. Karena menampilkan kesan mayit gitu loh. Atau orang yang telah mati menampilkan kesan itu. Maka dikatakan pada orang ini, keluarlah kamu menuju kepada kemurkaan Allah. Maka ruh orang itu keluar bagikan bau paling busuk, bau bangkai paling busuk. Makanya seringkali kalau ada penampakan, terutama pocong misalnya, itu biasanya dibarengi dengan bau yang sangat busuk. Ya, dan itu pengalaman sebagian orang ya. Kalau saya, alhamdulillah, ya nggak mau ngeliat, malas juga ya. Kalau ngeliat, insya Allah saya samperin beneran. Saya pengen banget nyamperin itu. Pengen tak pancal sekalian, pengen tendang atau gimana caranya gitu.
Nah, jadi setan itu memanipulasi manusia dengan cara seperti ini. Ketika tahu orang-orang Islam dengan hadis yang menunjukkan bahwa ruh orang-orang kafir menyeramkan keadaannya, kainnya kasar, mukanya hancur, kan dihajar pakai palu sehingga hancur. Itu setan akan menampakkan seperti itu, gitu. Iya. Tapi yang di YouTube itu rata-rata bohong ya, Pak Bu ya. Eksperimen di YouTube itu rata-rata bohong, ya. Mereka datengin jin, nge-shoot dari dekat itu bohong. Setan se-selfie, setan apapun itu nggak ada yang kayak gitu, Bu. Nggak ada. Itu semua kostum, ya. Jadi jangan asal percaya atau editan dengan editor. Jadi itu rata-rata bohong. Ada yang benar mungkin, tapi sudah beda tipis dengan yang bohong. Jadi nggak usah percaya. Kita real life aja di kehidupan kita aja susah kok nyari kayak gitu. Setan yang paling banyak di mana, Bu? Pak? Di WC. Lah di rumah kita ada WC-nya. Pernah nggak ngeliat? Itu aja susah, padahal deket loh. Lah ini ngapain nyari ke kuburan nyari setan? Kan gitu. Terus ketemu banyak. Nah itu bohong rata-rata. Setan sendiri juga untuk menampakkan wujud sesuatu itu juga memerlukan effort, ya, usaha yang besar. Jadi nggak mudah itu bohong. Nah ketika masyarakat atau individu atau keluarga mempercayai khurafat, gentayangan, arwah penasaran, maka akan ditambahkan dengan yang seperti ini, gitu. Makanya kalau keluarga itu punya ilmu, beriman, nggak percaya khurafat dan nggak melakukan ritual-ritual yang mengundang mereka, itu nggak bakal mereka mau menampakkan, nggak bakal. Ya, seperti itu. Jemaah sekalian rahimakumullah, dan juga gambaran surga maupun neraka terus-menerus diperlihatkan kepada penghuni kubur. Jadi orang yang di dalam kubur, yaitu di alam barzakh, masirnya itu tempat kembalinya nanti akan diperlihatkan, baik neraka atau surga, dan terus-menerus di sini maksudnya berkali-kali, berulang-ulang, tidak hanya sekali dan selesai, tapi supaya orang ini semakin sengsara bagi yang kafir dan semakin bahagia bagi yang beriman. Wallahu a'lam. Baik, untuk materi kita cukup sampai sini insyaallah. Jika ada pertanyaan Bapak-bapak silakan. Kita sebenarnya rencananya sampai jam 10.30 ya. Silakan ya bertanya Bapak-bapak. Ibu-ibu ada pertanyaan ibu-ibu? Kalau tidak ada saya selesai. Silakan Bapak. Ya, fadhal. Ya, taib. Masuk surga bersama keluarga, definisi di sini apa? Ya. Yang pasti paling awal adalah keluarga terdekat. Ya, syukuran Pak. Dan keluarga terdekat yang saya maksud di sini adalah yang dia pertanggungjawabkan, yaitu anak dan istri. Ya, sebagaimana di hadis tadi. Ya, pengen bertemu dengan keluarga, yaitu, dan keluarga pada asalnya ahl itu adalah anak istri dalam bahasa Arab. Namun juga ketika di surga itu seseorang bisa terangkat derajatnya dengan sebab keluarga besarnya. Definisinya adalah sebagaimana yang tadi saya sebutkan ayatnya di surat Ar-Ra'd. Wa man shalaha, dan orang yang soleh dari kalangan abaihim. Aba ini mencakup bapak, ibu, kakek, nenek, dan atas-atas. Apakah dibatasi? Wallahu alam. Kalau sampai batasan sampai berapa dinasti ke atas, wallahu alam. Dan juga azwaj. Azwaj itu pasangan. Pasangan ini suami atau istri. Kemudian dzurriyyah. Dzurriyyah ini adalah keturunan. Dzurriyyah itu keturunan. Zuriat baik keturunan. Makanya obat atau minyak zuriat, ya, itu minyak penguat untuk menyuburkan keturunan gitu. Nah, dzurriyyah ini offspring, keturunan. Keturunan itu masuk ke dalam anak laki, anak perempuan yang kandung, dan juga apa? Bawah-bawahnya, cucu, cicit. Nah, adapun batasan sampai kapannya, sampai cicit keberapa, kita nggak diberitahu dalam Al-Quran atau hadis. Nggak diberitahu. Seperti itu.
Dan boleh jadi nenek moyang kita ikut dengan kesalahan mereka misalnya, dan kita nggak kenal mereka, mungkin yang dinasti keberapa gitu di atas kita. Jadi hanya Al-Quran itu hanya menyatakan secara global aja atas, yaitu nenek moyang, pasangan dan keturunan. Tapi yang paling inti adalah istri dan anak, karena istri dan anak ini untuk laki-laki, dialah yang bertanggung jawab terhadap nafkah mereka dan akhlak dan agama mereka. Maka yang paling awal didahulukan sebenarnya pertemuan dengan istri dan anak, Pak. Istri dan anak. Tapi kalau dari segi nafkah ya, dari segi nafkah dan pendidikan. Tapi kalau dari segi bakti yang paling awal dihisab, berbuat ihsan, yang paling awal dihisab adalah orang tua. Karena seorang laki-laki itu yang paling utama dari segi nafkah adalah istri kemudian anak, bukan orang tua. Tapi yang paling terawal dari segi bakti ini mencakup segala perbuatan baik adalah ibunya, terutama orang tua. Maka itu semua akan paling awal dihisab. Orang tua maksudnya perbuatan kita ke orang tua kita, baik yang sudah wafat sekarang atau masih hidup, atau nafkah kita pada anak istri kita. Begitu, Pak. Makanya kalau kita marah kepada istri kita dengan marah kepada orang tua kita, dosanya lebih besar kepada orang tua kita. Kita menghentak istri kita dengan menghentak orang tua kita, dosanya lebih besar, jelas dosa besar menghentak orang tua kita. Tapi kalau menghentak istri kita karena kita berada di atas posisinya, yaitu sebagai rijal, qawwamuna 'alan nisa. Kita nasihatin, kita omelin misalnya, itu tidak berdosa, bahkan bisa berpahala kalau dalam rangka nasihat. Tapi kalau orang tua, ibu terutama, kita omelin dengan cara yang omel, maka itu dosa. Artinya di sini hak bakti orang tua lebih unggul, sehingga di akhirat akan dihisab di bidang bakti, dan hak istri lebih ke bagian nafkah, Pak. Wallahu alam, seperti itu. Wallahu alam. Ya, ini waktunya mungkin 10 menit lagi insyaallah. Ini ada pertanyaan. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika suami lumpuh separuh badan mulai dari pinggang ke kaki sejak 2016 hingga kini? Semoga Allah Subhanahu wa taala hapus kesalahan dan dosa beliau, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan kebaikan, pahala dan ridhonya, dan semoga Allah taala sembuhkan penyakit ini dan Allah permudah untuk menuju kebaikan dunia dan akhirat. Apakah tetap berkewajiban mencari nafkah sementara anak-anak masih kecil? Lalu bagaimana istri harus berperan menggantikan suami cari nafkah atau tetap mengurus anak-anak? Yang sahih kalau misalnya lumpuh samping, begini. Kalau memang Pak suami ini, ya semoga Allah Ta'ala menjaga beliau selalu. Kalau memang beliau punya skill, walaupun dan skill itu bisa dilakukan walaupun dengan keadaan lumpuh separuh, maka wajib baginya untuk mencari nafkah dengan skill yang dimampu oleh beliau. Misal lumpuh separuh, untuk jalan-jalan ke toko nggak bisa, dagang nggak bisa, ngantar paket nggak bisa, tapi beliau bisa misalnya kerajinan tangan misalnya, atau bisa nulis, ngetik bisa, atau bisa menjadi operator hanya dengan tangan kanannya misalnya, maka tetap wajib, tidak 100% hilang kewajibannya kalau memang ada kemampuan. Begitu, Pak. Begitu Ibu. Ya. Jangan sampai sebenarnya ada potensi yang Allah berikan pada dirinya dan masih mampu dan belum relatif tua sekali belum, kemudian membiarkan istrinya menerjang keluar untuk bekerja mencari nafkah dan anak-anak diasuh oleh dia. Ini kebalik, jangan. Ya, laki-laki kan tidak harus keluar kerja, tidak harus, bisa kerja di dalam. Jadi operator apa misalnya, atau buka channel YouTube, mereview sesuatu sebagai kerjasama dengan brand tertentu misalnya. Sebenarnya banyak sekarang cara-cara bekerja tuh, atau cara mendapatkan penghasilan sangat banyak. Dan semoga Allah Ta'ala bukakan pintu rezeki untuk beliau dan permudah urusan beliau dalam masalah ini. Karena kalau kita sadari,
Kita pun mungkin pernah berpikir gimana kalau nanti saya cacat atau sakit atau gimana, bisa nggak ya tetap walaupun sakit gimana, ketika dia hamba Allah, dia masih sangat berguna buat keluarganya. Apalagi anak-anaknya masih kecil. Ketika misalnya nanti dia tetap berjuang, beliau tetap berjuang, dan anak-anaknya melihat beliau berjuang, wallahi, ketika anak-anak itu besar, anak-anaknya akan merawatnya insyaallah. Ya. Karena anak-anaknya itu darah dagingnya dan bagian dari usahanya dia. Makanya kata Nabi SAW, sebaik-baik usaha, ya, sebaik-baik amalan atau usaha adalah anakmu sendiri, gitu loh. Sebaik-baik kasab, usaha, penghasilan adalah anakmu sendiri. Artinya apa yang kita usahakan untuk anak dari pekerjaan, nafkah dan seterusnya, itu akan menjadi terbaik, gitu loh. Di akhirat, dunia dan akhirat. Ya. Jadi semoga Allah gugah hati beliau dan juga keluarga untuk bisa kembali bekerja dengan baik, insyaallah. Mendapatkan penghasilan, apalagi anak-anak masih kecil. Insyaallah akan diingat oleh anak-anaknya kebaikan tersebut dan menjadi legenda dan cerita yang membuat mereka insyaallah akan mendoakan kebaikan buat orang tuanya. Jadi nafkah itu Allah Ta'ala syariatkan pada laki-laki bukan suatu syariat kecil, melainkan hal yang besar. Ya. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa ya? Usaha apa? Usaha apa agar dapat bersama-sama di surga? Bila bersedekah di atas namakan keluarga, apa itu termasuk dapat dikategorikan usaha agar di surga bersama? Mohon penjelasan, terima kasih. Siapapun yang soleh dengan usaha apapun, maka mereka akan bersama sekeluarga. Tapi kalau memang mau ada amalan yang sifatnya kolektif, bukalah sedikit pengajian anak-anak di rumah. Ya. Enggak harus TPA, enggak harus. Kumpulkan anak-anak 10, ya. Suaminya membiayai untuk makanan kecil dan hadiah-hadiah, istrinya yang ngajar ngaji. Itu kalau memang mau ya, usaha kolektif berdua gitu. Itu insyaallah berkah. Tapi itu kalau istrinya bisa ngajar ngaji, kalau istrinya juga ngajinya belepotan ya jangan. Seenggaknya sediain rumah lah, sediain rumah. Kalau memang rumahnya cukup, kalau memang rumahnya kecil, kontrakan kecil misalnya, ya 6 orang, 7 orang, fasilitasi anak-anak misalnya yang memang pengen ngaji. Iqra misalnya. Undanglah guru atau ustadzah atau ustadz yang bisa ngajar ngaji Iqra. Ya. Jangan nanti saya ajarin tentang ada apa setelah kematian, repot anak-anak gak paham nanti. Ya. Nah, sang ibu atau istri yang memasak makanan untuk mereka. Mungkin sepekan sekali, gitu loh. Atau sepekan 2 kali. Itu biaya paling berapa? Sekali pertemuan paling 150.000 misalnya. Anak-anak pulang-pulang bawa bingkisan mungkin cuma lemper atau apa, setelahnya itu sudah, atau Citos misalnya, taro, yosan gam dan seterusnya. Enggak ada sekarang itu ya. Ciki ya. Itu udah membuat mereka kan teringat sampai tua mereka. Dan akan menjadi doa untuk orang-orang ini insyaallah. Itu kalau mau kolektif ya. Kalau misalnya sang istri pintar bahasa Inggris misalnya, buka studi English untuk anak-anak kampung yang mungkin mau belajar bahasa Inggris. Free misalnya, itu Masya Allah. Itu kalau mau kolektif. Boleh juga sedekah atas nama keduanya, bisa. Ya. Dan hal-hal lain. Ya. Wallahu a'lam. Atau suami kasih duit ke istrinya, ini ada seporsi sebulan, ada porsi 300.000, tolong kamu gunakan untuk sedekah. Itu dua-duanya dapat pahala insyaallah. Bersama-sama. Namun sebenarnya intinya kalau usaha yang dapat bersama-sama di surga, berdua suami istri, sebelum dari semua yang tadi saya sebutkan adalah sama-sama mendidik anak. Itu udah cukup sebenarnya. Sama-sama mendidik anak sebelum anak orang lain.
Ya, begitu. Itu sebenarnya udah cukup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit lagi insyaallah. Barakallahu fiik, ingin bertanya, tadi disebutkan bahwa orang mukmin maupun orang kafir diperlihatkan baik pintu surga dan pintu neraka. Untuk azab kubur diberikan kepada orang jahat atau orang kafir? Jahat di sini muslim jahat ya Ustaz, atau mukmin lalai? Iya, ada juga orang muslim jahat, dia terkena azab kubur sekadar dengan kejahatan dia. Jadi tidak forever. Tidak seterusnya azab kubur, enggak. Melainkan ada bagian-bagian imannya yang melindungi dia dari azab kubur. Tapi tetap ada sesuai dengan kesalahannya. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW. Melihat ada dua kuburan dan kata Nabi dua-duanya lagi dia azab. Padahal penyebabnya bukan penyebab yang dianggap besar. Yang satunya najis atau terkena najis tapi nggak dicuci. Yang satunya namimah, adu domba. Mereka ini dua-duanya muslim gitu loh. Berarti kan kena azab. Bukan kafir, muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Untuk berkurban, yang kedua, untuk berkurban tidak dicontohkan berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal. Dan sekarang ini santer terdengar cukup berkurban satu keluarga satu kambing. Dalam arti disebutkan fulan dan keluarga. Yang ditanyakan, apa boleh berkurban dengan menyebutkan nama-nama anggota keluarga? Misal satu sapi, ada 3 anggota keluarga disebutkan berkorban, ayah, ibu, anak. Atau sebutkan fulan dan keluarga namun boleh berkorban di beberapa tempat. Sapi ya. Satu sapi. Gimana nih? Bagaimana berkorban agar pahala untuk orang tua yang sudah meninggal spesifiknya mendapatkan pahala tersebut? Masalah bolehkah kita berkorban atas nama mayit? Yang dimaksud mayit di sini adalah orang tua yang telah meninggal. Khilaf di antara ulama. Yang sahih wallahu alam, boleh mengkhususkan namanya kalau sudah wafat. Boleh mengkhususkan namanya dan insya Allah mendapatkan pahalanya. Namun sebenarnya kalau kita berkurban itu juga orang tua yang telah wafat juga masuk hitungan dapat pahalanya. Sebenarnya gitu, tanpa perlu dia untuk apa? Mengatasnamakan orang tuanya. Namun mungkin di balik mengatasnamakan orang tuanya ini ada maslahat yang baik, yaitu apa? Yaitu menunjukkan kepada saudara-saudara lainnya akan bakti sama orang tua setelah wafat. Itu mungkin di antara maslahatnya. Dan itu boleh. Maksudnya boleh di sini saya katakan sah sebagai kurban, baik kambing atau sapi 1 ekor atau 1/7 dari sapi atas nama orang tua. Pahalanya mengalir ke orang tua yang wafat nggak? Iya, insyaallah. Dan kalau memang ada niatan untuk memberi contoh pada saudara-saudara supaya berbakti sama orang tua setelah wafatnya, maka ada pahala lain lagi gitu loh. Ada pahala percontohan kebaikan. Seperti itu. Namun dalam prakteknya kan kadang-kadang ini agak rancu gitu loh. Ada 3 anggota keluarga disebutkan berkorban, ayah, ibu, anak misalnya. 1 sapi ya. Nah, kalau misalnya yang berkorban adalah 1 orang, misal antum nih Pak, berkorban. Sapi berapa harganya Pak sekarang Pak? 30. Tergantung memang, tapi berapa? Udah 40 sekarang. Yang gede. Ya oke lah, 40 juta. Pakai uang pribadi, ya. Terus menuliskan di situ ayah, ibu, anak, maka ini tidak tepat. Yang dituliskan adalah pemilik uangnya saja. Enggak perlu disebut ayah, ibu, anak. Kecuali kalau ayah pakai uang sendiri, ibu pakai uang sendiri, anak pakai uang sendiri, diurun, terus kemudian beli sapi. Misalnya ayah 20 juta, ibu uang pribadi 10 juta, dari anak uang pribadi 10 juta, beli sapi bareng-bareng 1 sapi. Maka ditulis 3 orang ini, boleh. Tapi kalau cuma 1 individu, dia pakai duit dari dompet dia 40 juta, dia nggak perlu nulis siapa-siapa kecuali nama dia. Selesai. Atau kalau dia mau hadiahkan pahalanya ke bapak secara spesifik, dia cukup menulis nama bapaknya atas nama almarhum fulan. Selesai. Namun lebih afdal atas nama dia sebagai pemilik harta tersebut. Yang afdal atas nama. Adapun kalau atas nama bapak yang belum meninggal, maka tidak boleh kita mengatasnamakan beliau kecuali dengan izinnya.
Itu yang belum meninggal. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba atas nama Bapak Hamid. Padahal Bapak Hamidnya lah, kok nama saya? Iya, anak Bapak yang menghadiahkan ini buat Bapak. Itu sebenarnya nggak boleh. Adapun urusan sah atau tidaknya, insya Allah sah. Cuman tidak boleh. Kenapa? Karena melampaui hak bapaknya. Maksudnya bapak ini, Pak Hamid ini berhak untuk berkurban sendiri. Namun Anda sebagai anak jangan melangkahi kayak gitu kecuali dengan izinnya. Begitu juga dengan bapaknya orang lain. Ya, masih hidup, ya lebih-lebih izin dulu. Jangan tiba-tiba kita namakan dia kemudian keluarganya bingung. Ini kok emang bapak kami berkurban sih? Bingung kan? Itu jadi fitnah. Termasuk bapaknya orang lain atau ustadz kita atau siapa syekh kita yang telah meninggal. Tidak boleh kita mengatasnamakan kurban atas nama mereka kecuali izin pada ahli warisnya. Izin pada keluarganya. Enggak semua keluarga enggak, tapi ahli waris yang terinti izin. Saya pengen berkurban atas nama Bapak Antum nih. Bapak Antum kan Ustadz Ana almarhum. Boleh enggak? Fadol Ustadz, fadol silakan. Nah, ini baru boleh. Kalau enggak diizinin enggak boleh. Ya begitu, wallahu a'lam. Saya pikir itu ya. Saya sebutkan fulan dan keluarga namun boleh berkurban di beberapa tempat boleh. Baik satu individu atau beragam. Dan kalau satu individu berkurban atas nama fulan, kalau pakai uangnya misalnya saya punya uang berapa kambing berapa ya? 3,5 juta. Saya ada uang 10-an juta. Pengen beli kambing 3 juta. Satu buat kurban saya, satu buat kurban istri saya, satu buat kurban anak saya. Yang afdol enggak seperti ini sebenarnya. Cukuplah Anda berkurban dengan nama Anda masing-masing, dengan nama Anda sendiri, karena itu uang Anda. Kecuali kalau misalnya 3,5 juta buat pribadi kurban, 3,5 juta kasih ke istri. Nih kamu kurban pakai nama kamu, kasih duitnya. 3,5 juta kasih anak, kamu juga kurban pakai nama kamu sana. Nah ini baru boleh hadiah buat mereka. Ya, begitu jemaah. Ya, seperti itu. Wallahu alam. Mudah-mudahan jelas ya insyaallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak Ibu sekalian. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.